Netizen dan sobat BKN itu kepo banget gitu, kayak pingin tahu banget ini prosesnya udah sampai mana sih, penetapan NIP kami gimana sih gitu. Nah mungkin sebelum kita ngobrol ke dalam situ, Pak Dedi dan Mbak Narti boleh sharing deh, kan bidangnya pengangkatan dan pensiun nih. Iya. Nah perannya di penetapan nomor induknya P3K ini apa gitu, di penetapan NIP 3K. Boleh di-sharing dulu. Di-sharing dulu. Jadi biar nggak langsung panas gitu, pelan-pelan hangat gitu terus baru panas. Silakan Pak Dedi. Ya mungkin terima kasih Mbak Gongci. Saya lebih baik manggil Mbak Gong aja. Oh iya Mbak dong. Gongci, kan lebih akrab itu. Oke, Pak. Sebenarnya kita kan ada peraturan PKN nomor 31 tahun 2020 Oke. tentang organisasi dan tata laksana untuk kantor regional. Untuk kantor regional itu yang pertama. Terus kebetulan di bidang pengangkatan dan pensiun itu kan ada tusinya juga kan, tugas dan fungsinya. Yang pertama itu juga menetapkan NIP. Iya. Terus habis itu NIP CPNS juga ya Mbak Nati ya. CPNS juga. CPNS. Oke. Terus habis itu NIP P3K juga. Kalau yang untuk vertikal enggak ya? Yang untuk NIP-nya vertikal ke BKN pusat. ke BKN pusat yang untuk vertikal. Oke. Terus di samping itu kita menerbitkan juga untuk pensiun janda dudanya di kita, termasuk usulan pensiunan yang di PT Taspen. Oke. Nah, itu kan melalui di aplikasi CISN. Oh ya, sudah dengan aplikasi ya, Iya, Pak ya. sudah dengan aplikasi di CISN. Semuanya ada. Jadi di menetapkan sana semua. NIP-nya nggak cuma P3K tapi CPNS juga. CPNS yang khusus untuk wilayah kita dari Bali, Bali, NTB, NTT. Oke, mungkin sobat BKN beberapa ada yang belum ngeh nih kalau aparatur sipil negara itu sobat BKN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini yang kita bahas kali ini adalah penetapan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjanya gitu ya, Pak ya. Ini berarti saat ini tim di bidang sedang gencar-gencarnya lagi proses penetapan nih, Pak. Iya, benar sekali. Iya, gimana? Iya, benar sekali. Mungkin biar sobat BKN lebih paham ya, sedikit tentang alurnya aja. Boleh, Jadi, boleh. jadi ketika biasanya nih sobat BKN kan tahunya setelah isi DRH penetapan NIP nih gitu. Padahal Oke. sebenarnya ada alurnya sendiri gitu. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk DRH harus Oh, jebret langsung deh. NIP-nya gitu, enggak. Nah, ini gimana nih, Mbak Jadi- Narti? Jadi setelah sobat BKN nih misalkan yang sudah lulus itu disuruh ngisi DRH, nanti setelah DRH-nya diisi, nanti dari instansi masing-masing itu akan mengirimkan usul ke kita melalui aplikasi tadi yang SISN. Nah, setelah usulnya nyampe di kita, barulah kita verifikasi. Apabila sudah memenuhi syarat, bisa kita ACC. Nanti kalau misalkan ada berkas yang BTS, TMS, itu nanti kita kembalikan ke daerah juga melalui aplikasi SISN. Seperti Oke, itu. ini. Nanti hanya jadi di kita hanya sebatas verifikasi dan menerbitkan nomor induknya. Kemudian nanti untuk SK-nya daerah yang mencetak. Oke, Gitu di sana. kita proses verifikasi terbit nomor induk, kemudian SK-nya adalah di daerah. Di daerah. Ini menarik nih, Mbak Narti dan Pak Dedi, ada istilah diverifikasi, kemudian ada istilah BTS, TMS dan lain sebagainya itu ya. Berarti Pak Dedi dan Mbak Narti ini posisi sebagai verifikator. Verifikator. Wah, ini langsung dari verifikatornya nih sobat BKN yang cerita-cerita sama kita. Jadi verifikator langsung akan sharing nih bagaimana proses penetapan NIP 3K ini. Nah, tadi kan disampaikan ada proses tersebut ya. Ini sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin boleh di-sharing sejauh ini sudah sejauh mana sih proses penetapan dan progres penetapan NIP 3K-nya? Oh, mungkin boleh liatin data ya. Sambil Iya, ditampilkan sambil mungkin. liatin data, kita akan lihat. Jadi sudah sebanyak. Nah, ini. Jadi data yang ditampilkan ini Sobat BKN juga kita update di media sosial Kantor Regional 10 BKN Denpasar. Bisa dicek di Instagram kami dan di seluruh media sosial yang kami miliki. Oke? Iya, Nah, mungkin ini Mbak. ya, mungkin ini ya secara umum secara umum. total untuk pengerjaan kita nih dari nakes dulu
Ini guru ya. Coba yang Jadi kita usul yang masuk pertama itu adalah nakes karena dia sudah dikerjakan sejak bulan Maret ya Pak ya. Maret. Sejak bulan Maret dia sudah pengusulan sejak bulan Maret itu nakes itu ada usul masuk sekitar 5.500-an. Itu sudah di ACC sekitar 5.370-an. Kemudian sisanya 0. Jadi yang lainnya itu BTS untuk nakes. Oke. Itu untuk yang guru kita ada usul masuk itu sekitar 24.800-an totalnya. Kemudian yang sudah di ACC itu sekitaran 9.700-an. Kemudian masih ada sisa sekitar 11.800-an. Masih ada sisa 11.000. 11.800. Yang masuk tadi berapa, Pak? 24.800. 24.800. Oke. Ya, gitu. Selanjutnya, Kemudian yang terakhir ini teknis karena memang dia pengusulannya memang terakhir dia usul masuk ada sekitar 450-an. Sudah ada yang ACC itu ada sekitar 47, kemudian sisanya 400-an. sisa 400-an. Oke, ini progresnya sudah lumayan ya berjalannya. Kalau saya lihat dari angka ada yang sudah 5.370, 11.800 dan tadi teknis sudah terselesaikan 47 sebenarnya sudah 50 ada BTS 3 gitu. Oke. Jadi untuk yang ACC ada 47. Oke. Nah, ini kan di data ini dan yang tadi Mbak Narti jelaskan itu ada yang sisa belum diproses dalam artian ada statusnya BTS. Di sini juga saya lihat di data ini ada yang merah, ini kan ada yang BTS 55, kemudian mungkin boleh next, mungkin tadi ada yang BTS 842, kemudian boleh ke bawah mungkin yang di teknis sekalian kita lihat yang di bawah secara keseluruhan aja kita sampling ya. Ada dia jadi ada yang nah ini sudah hijau, orange 99%. Kalau nggak salah ada yang merah juga. Nah, ini ada yang BTS 123. Nah, mungkin untuk sobat BKN yang lihat data ini Mbak boleh dibantu dijelaskan maksudnya BTS sama TMS itu apa ya? Gitu. Di share. Pak Dedi mungkin. Senior nih kalau yang kayak gini. Silakan Pak Dedi. Kalau yang untuk BTS itu kan biasanya bahan tidak sesuai. BTS bahan tidak sesuai. Bahan tidak sesuai. Itu yang pertama untuk dipahami dulu. Terus selanjutnya itu yang kita langsung masuk ini berarti. Iya, kalau yang TMS apa Pak? TMS. Kalau TMS kan berarti kan tidak memenuhi syarat. TMS tidak memenuhi syarat. Oke. Tidak memenuhi syarat, itu kan biasanya kan sudah ada surat dari kita, ada pemberitahuan lah resmi ya. Pemberitahuan. Oke. Ada pemberitahuan dari kita juga tadi. Terus Kalau yang BTS nih Pak Dedi, BTS gimana ini? Itu- Kenapa bisa BTS itu? itu kan yang paling sering kejadian yang kita alami lah selama jadi verifikator. Itu yang pertama itu SK CP3K. SK calon P3K-nya. Iya. Ada apa Pak? Kenapa tuh? Itu biasanya yang pertama belum ditandatanganin sama pimpinannya. Waduh, jadi SK-nya masuk tapi tanpa tanda tangan. Iya, Iya. ya Sobat BKN juga harus tahu ya istilahnya kalau untuk SKCP 3K itu harus ditandatangani oleh PPK. Jadi bisa Oke. bupati atau gubernur atau wali kota PPK gitu. itu adalah pejabat pembina Pejabat kepegawaiannya, Ya, betul. Oke. harus ditandatangani oleh itu. Selain 3 itu, mungkin kalau misalkan ada apa itu namanya SK delegasinya gitu baru Oke. boleh. Misalkan tidak ada ya ada berkas ke kita, mau nggak mau kita kembalikan dulu gitu. Oke. Jadi harus diperbaiki dulu sesuai dengan aturannya. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang pertama tadi SK CP3K. Nah, terus Pak yang kasus umumnya lagi yang menyebabkan BTS apa tuh Pak? Selanjutnya itu yang paling sering yang surat pernyataan 5 poin. Waduh, apa itu Pak surat pernyataan 5 poin tuh? Nih Surat sobat BKN pernyataan biar 5 tahu nih. poin, itu kan di sana kan ada pernyataan harus mencantumkan di poin kedua sama ketiga itu formatnya harus ada P3K-nya. Ya, intinya ada surat yang menyatakan ada beberapa poin yang menyatakan bahwa itu P3K gitu. Ya, jadi untuk suket 5 poin itu dia ada di lampiran peraturan BKN nomor 1 Satu. tahun 2019
sebagaimana dirubah peraturan BKN nomor 20 tahun 2018. Oke. Nah, di sana itu ada pernyataan lima pernyataan dari P3K, misalkan tidak apa ya, saya nyontek ya. Boleh. Ya, jadi di sini Boleh ada nggak ngafal juga, Mbak. tidak pernah dipidana, Tidak pernah gitu, dipidana, dan ya. seterusnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dan seterusnya. Kemudian ada itu 5, mungkin bisa nanti dicek di aturannya. Oke. Dan perbedaannya dengan CPNS adalah untuk untuk P3K ditambahkan kata-kata P3K di poin kedua dan ketiga gitu. Oke. Nah, ketika misalkan mereka mengirimkan dengan berkas yang tidak ada kata-kata P3K-nya karena ini penetapan nomor NI hidup P3K, P3K, otomatis secara nggak langsung ya mau nggak mau kita kembalikan. Jadi gitu. tidak menerangkan suratnya, Iya, yang seperti harusnya diterangkan itu. adalah soal itu. Soal itu. Oke, jadi itu juga kerap kali, ini berarti kan yang disampaikan top penyebabnya. Iya. Kerap kali menyebabkan berkas bahan tidak sesuai itu adalah karena pertama SKC P3K-nya tidak ditandatangan, kemudian surat pernyataan di mempunyai tidak ada ataupun ada substansinya tidak sesuai. Tidak sesuai dengan formatnya. Tidak sesuai dengan Tidak sesuai format. format. Ya, kemudian apa lagi nih, Pak? Ijazah Ijazah, sobat BKN, ijazah. Ada apa? Kenapa ijazah? itu biasanya kan nama kan Nama. paling simpel aja nama. Oke. Misalkan ada tanda kutip, Oke. misalkan Apostruf, tanda ada kutip, ya. di ijazah tidak ada tanda kutip, di data dukungnya ada pakai tanda kutip. Biasanya itu kita konfirmasi juga. Itu saja menyebabkan masalah ya. Masalah. Iya, karena Oke. nanti kan ketika sudah ditetapkan yang bersangkutan protes, nanti diperbaiki lagi malah bolak-balik gitu. Betul, Jadi betul, kita betul. konfirmasi dulu mana Oke. kadang misalkan ijazah di nama itu ada spasi gitu, spasi pun itu kita konfirmasi gitu. Wah, Jadi misalkan spasi beda pun. Spasi pun iya, ada, harus kita konfirmasi. konfirmasi. Karena nanti kalau sudah terlanjur ditetapkan untuk dirubahnya kembali untuk nama dan tanggal lahir, terutama yang unsur pembuat NIP itu agak Betul. ribet gitu. Jadi harus kita Daripada 2 konfirmasi kali dulu. kerja ya. Jadi Iya. mereka datang diterima udah dengan data yang clear gitu. Data Iya, tercatat di benar kita sekali. juga sudah Iya, bersih. kayak gitu. Mungkin ada lagi, Pak? Terus tanggal lahir. Wah, ada Nah, tanggal ini- lahir. tadi, Ini tanggal masih di lahir tadi. item ijazah. Iya, Oke. item di ijazah. Ada apa, Pak? Tanggal lahir bisa Tanggal lahir beda-beda. biasanya teman-teman kan yang untuk sobat BKN perlu diperhatikan itu mengenai tanggal lahir. Jangan sampai nanti sudah ditetapkan NI P3K-nya untuk guru, nakes, sama tenaga teknis, itu hati-hati. Biasanya sih kalau untuk tanggal lahir kita confirm dulu ke BKD. Oke. Kita kan stakeholder kita kan BKD, jadi Yap. kan ini kan sobat BKN ini biar tahu intinya apa sih yang saya lengkapin. Jangan sampai saya udah ngelengkapin tapi ternyata masih ada minta kelengkapan yang lain gitu. Jadi kalau nama tanggal lahir itu harus sesuai dengan ijazah. Harus sesuai dengan ijazah dan konsisten gitu ya. Harus konsisten. Ijazah. Ijazah. Pada intinya ijazah kita yang syarat utamanya ijazah. Oke. Ijazah. Caranya sobat BKN nih yang lagi nunggu-nunggu NIP-nya, NIP 3K-nya ditetapkan, tahu berkasnya BTS itu gimana, Pak? Jadi dia kayak kalau lihat-lihat data yang kita publis Iya. di medsos kan itu hanya kelihatan BTS sekian. Nah, mungkin dia sadar nih, oh aku pemerintah kabupaten A itu. Aku ini bagian dari yang BTS ini nggak sih? Nah, itu tahunya gimana, Pak? Untuk biar tahunya itu sobat BKN tinggal koordinasi sama BKD, BKPSDM atau BKPP yang mengusulkan ke kita. Yang pertama kalau memang datanya lengkap, Ya. ini bicaranya lengkap ini. Oke, ini bicara bicaranya ideal dulu, lengkap. alurnya. Ideal, Dan sesuai gitu. Iya. ideal, sesuai, sudah memenuhi semuanya, kita langsung proses. Bukan Langsung langsung, intinya langsung proses NIP, langsung jadi NIP-nya. Itu yang pertama. Oke. Terus kalau katakanlah ini keliru nih, Oke. kita mintain konfirmasi mengenai nama pada ijazah misal. Kita BTS kan, itu otomatis sudah langsung masuk di
teman-teman di stakeholdersnya kita. Jadi kita ada sistem yang bisa langsung info ke BKD atau stakeholdernya. Kalau ada yang Iya, aplikasi itu tadi, aplikasi ISN tadi Berarti- ketika kita BTS Ya. udah langsung diterima saat itu juga oleh saat BKD. itu juga Saat real itu time. juga. Saat ini saya periksa nih, kemudian data nama kok nggak cocok BTS, Iya. langsung diterima Di sana, BKD. iya, Oh, di sana Langsung sudah diterima. mengetahui apa Oke. BTS-nya. Nanti untuk apa itu namanya, untuk tindak lanjut selanjutnya BKD yang akan menghubungi yang bersangkutan. Misalkan oke. misalkan itu BTS-nya kaitannya dengan yang bersangkutan. Karena kan ada misalkan dengan SKCP 3K otomatis BKD ya BKD sendiri yang urus gitu. Kalau misalkan BTS-nya misalkan tadi ada ijazah, pokoknya dokumen-dokumen yang ada di yang bersangkutan masing-masing itu, maka nanti BKD yang akan menghubungi. Nah, setelah BKD itu menghubungi, kemudian katakanlah sudah berhasil nih menjangkau yang bersangkutan untuk dikonfirmasi, dikirim kembali ke kantor regional 10 BKN. Iya, bisa Dikirim langsung kembali. lewat Kembali. aplikasi itu Lewat juga. aplikasi itu juga juga. lah. Jadi semuanya sudah nggak ada yang namanya pakai surat lah, kemudian jeda berapa hari ngirim. Sudah. Ya, Sudah tidak ada, kita Sudah sudah tidak via ada. aplikasi. semuanya sudah via aplikasi sejak dari pengajuan. Sejak pertama. dari pengajuan usul sampai dengan nanti cetak SK pun di BKD itu Di BKD. melalui aplikasi. Nah ini nih kayaknya sobat BKN juga kadang-kadang suka ada yang bingung nih, di kita itu cetak SK atau gimana, karena mereka kan kalau kita pantau di media sosial ya, Pak Dedi dan Mbak Nanti suka nanya kapan nih Mimin SK NIP 3K kami, kapan nih SK. Nah padahal gimana yang dikeluarkan BKN itu produknya apa? Iya Mungkin. benar. Sesuai yang tadi Sesuai kita ini ya jelaskan di awal ya, di kita itu hanya sampai perteknya. Jadi ketika Pertek kita itu adalah Pertimbangan pertimbangan teknis. teknisnya. Oke. Nah isinya adalah data-data yang Data-data. bersangkutan Oke. dengan NIP-nya, Dengan NIP, kemudian oke. misalkan yang bersangkutan ditempatkan di mana, jabatannya apa, itu di situ di pertek. Kemudian ketika kita sudah ACC, pertek dikirim via aplikasi Aplikasi itu juga. juga. Nah nanti dari instansi daerahnya yang akan mencetakkan SK. Nah, berarti terbitnya NIP itu terlihat di pertek yang dihasilkan dari BKN, katakanlah Iya, kantor benar. kita ya. Iya, benar. Kemudian SK adalah kewenangan di daerah. Di daerah masing-masing. Nah,